Senang melihat engkau ada di tempat ini. Kamu begitu luar biasa. Ya, pribadi-pribadi yang tentunya ada di tengah-tengah kita merupakan sebuah keluarga di dalam Tuhan. Oke, puji Tuhan. Ya, kita bersyukur sekali dan saya senang berada di tengah-tengah dari keluarga. Dan tentunya saya berterima kasih, bersyukur untuk yang sudah on time datang di dalam celebration kita. Ya, coba tanya sama sebelahnya, tadi on time datangnya? Ya, memang kebiasaan on time itu adalah merupakan satu gaya hidup di mana Yesus juga meminta kepada kita ya supaya kita belajar ya untuk melakukan prinsip yaitu tepat waktu ya. Tapi tentunya saya percaya juga sepanjang 1 bulan ini kita mau belajar tentang bagaimana kita menjadi pribadi-pribadi yang sungguh kembali kepada yang essential. Ya, tema kita sepanjang dari bulan yang kemarin sampai pada akhir tahun, pada bulan November nanti, kita akan terus berfokus kepada hal-hal yang esensi dalam hidup kita. Saudara, saya percaya sekali hidup ini begitu penting untuk kita mengetahui dan kita berada dan kita melakukan hal-hal yang utama dalam kehidupan kita. Dan saya merindukan agar kita semua yang di tempat ini, ya, coba kita pikirkan baik-baik, coba lihat semuanya. Andai kata, ya, kalau karena kita melihat pada bulan September ini banyak ramalan bahwa Yesus akan segera datang. Ya, kemudian ada tanggal-tanggal tertentu di mana memang katanya Yesus juga akan mengangkat kita dan kita semua sudah tahu ternyata tidak terjadi sama sekali. Ya, tapi andai kata misalnya yang paling real yang saya pikir yang bisa terjadi dalam hidup kita adalah kapan saja kita bisa dipanggil oleh Bapa di surga. Benar gak? Ya, coba lihat aja sebelahnya, sudah siap? Belum siap pasti ya, apalagi yang belum menikah ya, belum menikah, wah jangan dulu lah Tuhan, masih ada PR yang cukup panjang. Yang sudah menikah masih belum punya anak, yang sudah punya anak, anaknya belum besar ya, yang punya anak udah besar pengen lihat anaknya menikah, yang punya udah lihat anak menikah pengen lihat cucunya ya, jadi nggak ada habisnya juga ya. Dan hari ini tentunya kita tidak bisa melawan kenyataan dan kedaulatan yang seringkali Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Andai kata saudara mengalami 3 bulan lagi akan meninggal, dijauhkan tentunya dari Tuhan. Ya, dari wajahnya sangat tegang sekali. Sudah harus siap-siap. Saya tidak tahu apa yang sedang disiapkan. Kalau 3 bulan lagi andai kata kita akan meninggal atau dipanggil ke rumah Bapa kita di surga, hal-hal esensi apa yang saudara akan lakukan? Coba. Hal-hal utama apa yang saudara akan lakukan? Ya, oke. Ada yang komen? Silakan. Apa yang saudara mau lakukan? Kalau 3 bulan ternyata saudara sudah tahu akan dipanggil oleh Bapa di surga, apa yang saudara mau lakukan? Pergi di gereja setiap minggu. Salah satu yang paling esensi mungkin, betul kan? Jadi lebih sungguh-sungguh, lebih serius, ya, supaya jangan masuk neraka katanya, kira-kira begitu. Ya, padahal sebenarnya kita kalau sudah menerima keselamatan, tentunya Tuhan sudah memberikan jaminan, betul nggak, kepada kita. Tapi kira-kira kita akan lakukan hal yang esensi apa sih? Ya kan? Ada di gereja, benar nggak? Ya kan? Rasanya mungkin buat kita esensi, ya, walaupun belum tentu juga sih. Ya, apalagi yang sudah mau lakukan yang esensi? Tuliskan surat wasiat, apalagi banyak asuransi, langsung ditulis ya, jangan sampai nanti kita nggak bisa mewariskan. Ya, wah, yang istri, yang nggak tahu nih antara istri atau suami kan kita nggak tahu. Sudah preparation semua hal, ya, ini dan itu, ya kan, sudah diatur berbagai hal, ya kan. Nah, saudara, mungkin ada di antara kita juga sedang menyiapkan apa lagi? Menyiapkan hidup kita mau lebih dekat sama Tuhan, benar? Ya kan, ada juga kan yang mau lebih dekat sama Tuhan, atau yang maunya apa? Jalan-jalan dulu ke seluruh dunia, bisa juga. Nah, pertanyaannya adalah, apakah sesudah kita mendengar dan kita tahu bahwa 3 bulan lagi kita akan misalnya ya dipanggil oleh Bapa di surga, betapa banyaknya keputusan-keputusan yang kita akan buat di dalam kehidupan ini, benar? Ada banyak keputusan-keputusan yang kita akan buat. Dan saya mau tanya sama saudara semua, keputusan itu artinya apa? Keputusan itu artinya ada hal-hal yang kita anggap penting yang kita perlu lakukan dalam hidup kita. Dan saya mau tanya sama saudara hari ini, keputusan yang paling penting itu berdasarkan dari apa yang kita percaya dalam hidup kita, benar gak? Ya, saudara percaya kalau ini adalah yang penting, berarti saudara akan lakukan itu. Sebab itu saya mau mengajak saudara semua, coba kita lihat, jadilah orang-orang yang hari ini
Kalau sudah mau dipanggil oleh Bapa di surga, dan mungkin kita masih 3 tahun lagi, mungkin kita masih 30 tahun lagi, bahkan mungkin kita tidak pernah tahu, tapi yang paling utama yang saya mau ajak kita semua lakukan adalah ambil sebuah keputusan jadi hidup yang memiliki value. Hidup yang punya nilai dalam hidup kita. Setuju nggak dengan saya? Saudara pasti engkau merindukan hidupmu lakukan, ya satu-satu boleh tolong dibukanya. Ya, hidupmu adalah hidup yang bernilai, ya sesuatu yang punya value yang saudara mau lakukan di dalamnya. Benar nggak? Saudara mau dikenal dong pasti sebagai seorang suami yang berbahagia, yang sudah bertanggung jawab kepada keluarganya. Ada yang diantara kita yang berbisnis, pasti kita mau bisnis kita juga punya punya tanggung jawab yang kita lakukan. Dan saya percaya bahwa kita akan lakukan semuanya, dan kita mau menjadi a value person dalam hidup ini. Kita mau menjadi a value family. Kita mau punya sesuatu yang bisa bernilai yang kita wariskan. Nah, saya percaya ini adalah bagian yang kita akan lakukan. Andai kata satu hari kita akan Kita akan dipanggil oleh Bapa di surga. Nah, pertanyaannya adalah, coba kita lihat keputusan-keputusan dalam hidup ini, ya. Keputusan-keputusan dalam hidup ini itu adalah bergantung dari nilai-nilai yang kita anggap penting dalam hidup ini. Benar? Ya, saudara, pertanyaannya adalah nilai apa yang saudara anggap penting? Kalau saudara mau punya hidup yang punya nilai, punya value, pertanyaannya adalah hal apa yang saudara anggap penting itu adalah nilai dalam kehidupanmu. Ya, dan hari ini saya menemukan di dalam hidup ini banyak hal yang kita anggap penting sebagai sebuah nilai dalam hidup ini ditemukan yang paling banyak adalah di saat kita berada di dalam keluarga kita. Benar nggak? Keputusan-keputusan dalam hidup ini yang kita anggap penting dan tidak penting itu paling tidak bersumber dari Dari keluarga kita sendiri. Contohnya, saya lahir dari keluarga Sumatera, orang Medan. Ya, biasanya ya kan ada value-value dan ciri-ciri yang yang menyertai keluarga dari Sumatera. Benar? Ya kan? Dan kemudian ada lagi keluarga yang karena memang pada basic dasarnya, ya dasarnya adalah karena keluarganya lebih mengutamakan hubungan, lebih mengutamakan kumpul sama-sama, dan itu adalah value yang kita percaya dalam hidup ini. Nah, saudara, jadi kesimpulannya, value apa yang sedang engkau dapatkan dari keluargamu? Ada keluarga punya value, contohnya kalau makan malam mesti kumpul sama-sama. Nah, itu ada value-nya. Tapi ada keluarga juga kalau makan malam nggak pernah kumpul sama-sama, sendirian, ya ngatur sendiri-sendiri kan, udah pokoknya kita nggak usah diatur-atur. Ada lagi keluarga kalau makan nih, ya kan, nggak boleh bunyi sendok dan garpu. Tapi ada keluarga, waduh bunyinya luar biasa. Ya boleh bunyi apa aja deh, terserah, pokoknya ya bebas. Nah, itu tergantung value yang kita percaya. Ada keluarga lagi yang value-nya apa? Setiap kali kalau ada hari-hari besar, mereka pasti liburan. Itu value. Yang mereka mau ngumpul sama-sama. Ada keluarga lagi yang value-nya, ya kelihatan banget, cari duit terus. Nah, coba lihat wajah sebelahnya. Kayaknya kita kenal siapa yang dimaksud itu. Ya, itu cari uang terus, ya kan? Mengorbankan semuanya, ya maksudnya ya secara waktu, pokoknya all out. Demi untuk, tanda kutip, untuk karir dan kesuksesannya. Nah, saudara, jadi nilai-nilai yang kita percaya di dalam hidup ini itu sangat bergantung kepada siapa? Kepada keluarga kita. Ada keluarga lagi ngajarin begini, kamu hati-hati loh kalau ketemu sama orang, dia orang tuh belum tentu benar loh. Kamu mesti cek, jangan-jangan dia mau memanfaatkan kamu. Nah, itu nilai-nilai itu yang diajarin di dalam keluarga. Ada lagi keluarga yang ngajarin pokoknya semuanya serba harus hemat, semuanya serba harus diirit. Ya karena itu nilai-nilai. Makanya tergantung nilai-nilai apa yang sedang dibangun di dalam keluarga. Kemudian yang saya perhatikan selain dari keluarga, ya makanya semua kita hari ini produk dari keluarga kita. Benar? Ya, coba lihat wajah sebelahnya. Nah, ini kelihatan produk dari keluarga. Makanya banyak konflik yang sering terjadi karena produknya beda-beda. Ada satu produknya sangat family oriented, ada satu lagi yang sangat money oriented. Nah, itu tergantung dari nilai-nilai dari keluarga. Nah, tapi yang saya temukan juga selain dari keluarga, ya value yang juga ya yang terjadi itu dibentuk dari mana? Yang anak-anak muda yang saya paling sering temukan dibentuk dari teman-temannya. Benar? Teman-teman tuh nentuin.
Kalau dia punya temennya yang memang modelnya ini, wah dia akan jadi kopian seperti teman-temannya. Makanya saya gampang melihat seseorang. Kalau kita mau lihat sifat seseorang, lihat teman-temannya. Ya kalau teman-temannya modelnya, maaf ya, suka ngegosip, nah itu kita udah tahu kira-kira. Berarti ini tipe lingkungannya memang tipe modelnya yang seperti itu. Ya tapi ada juga yang tipenya mungkin apa? Ya hidup ini dia lebih apa? Banyak diskusi hal-hal yang penting, ya kan? Banyak ngobrol. Nah itu lingkungannya kita bisa lihat. Jadi saya lihat banyak orang yang memiliki hidup bernilai atau tidak ditentukan dari mana? Dari value teman-temannya. Banyak orang mudah sekali kan terpengaruh karena teman. Sebaliknya lagi, atau kita malah mempengaruhi teman kita. Nah lalu yang saya temukan lagi, bukan hanya dari teman-teman. Yang paling powerful di akhir zaman ini adalah apa? Value dibentuk oleh karena media. Tahu media? Sosmed, Facebook, benar nggak? Ya kan? Lingkungan-lingkungan yang dibentuk oleh karena komunitas dalam media. Ya kan? Kita punya teman-temannya. Saya kalau lihat ya orang kalau di sosmed rajin sekali kayak satu tiap hari. Ya baca firman aja belum tentu serajin dia update dia punya sosmed, ya kan? Itu sebuah kenyataan, ya kan? Mengupdate di dalam Instagram dia mengupdate komentar-komentar di Facebook, mengupdate berbagai hal di dalam Twitter dia, ya kan? Men-tweet dan lain sebagainya. Dan itu menjadi sebuah value yang kita anggap penting, yang kita perlu lakukan dalam hidup kita. Dan saya menemukan apa yang menjadi tren di dalam dunia ini, apa yang menjadi value dalam dunia ini, itu akhirnya apa? Menjadi value yang kita percaya dalam hidup kita. Nah, saudara, jadi berarti kita kesimpulannya apa? Punya banyak sumber yang menentukan value dalam hidup ini. Sumber apa? Dari mana? Keluarga kita. Sumber dari mana lagi? Dari teman-teman kita, lingkungan bisnis kita, lingkungan kuliah kita, lingkungan sekolah kita, lingkungan pergaulan kita. Terus yang ketiga dari mana? Dari media. Dari sosmed, dari berbagai bentuk, dari komunitas yang tidak pernah kelihatan tapi nyata, ada diskusi, ngobrol di dalamnya. Dan saya menyimpulkan, jadi sumber nilai-nilai itu ada dua. Sumber nilai yang, jadi baik dari sosmed, media, baik dari apalagi dari keluarga, baik dari teman-teman, semua ada benar, kadang-kadang ada salah, benar? Ada yang benar, ada yang nggak benar, ya kan? Tapi saya menyimpulkan, intinya adalah sumber nilai-nilai itu datangnya dari mana? Cuma dari dua, dari dunia atau dari firman Tuhan. Itu aja pilihannya. Jadi keluarga kita belum tentu juga nilainya seperti dari Kristus, bisa juga seperti dari dunia. Dari dunia bisa apa? Kalau merit ya, orang Tionghoa dari suku ini nggak boleh ya sama suku ini. Nah itu biasanya juga ada value-nya. Kalau kamu nanti ya dapetin yang usianya, wah dilihat dulu ya kan, secara apa peruntungannya, ya dilihat tampang modelnya, wah kalau badannya agak besar, kayaknya nih hoki. Ya tapi kalau agak kurus, kayaknya hidup susah seumur hidup tuh. Ya itu kadang-kadang ada value kan yang seperti itu. Ya mohon maaf kalau ada yang lebih kurus dan ada yang lebih besar. Ya karena saya termasuk juga yang agak sedikit lebih kecil. Ya dan saya temukan, ini salah satu contoh, saya jadi ingat. Misalnya, saudara pernah membandingkan nggak? Nilai apa sih? Saudara tahu nggak? Nilai itu masuk dari seberapa banyak saudara konsum waktu buat itu. Nah, coba kita bayangkan. Kita kalau update kita punya Facebook, Instagram, segala bentuk yang di sosmed, termasuk nonton TV, baca majalah. Saya mau tanya, kira-kira satu hari saudara habiskan berapa jam? Bisa habiskan berapa jam? Update Facebook, kemudian saya lihat, kemudian apa lagi? Instagram, Twitter, atau apa lagi? Line, Pad, atau apa aja, ya kan? Terus kemudian juga apa? Baca majalah atau online lain sebagainya. Berapa jam? Kalau kira-kira saya kasih 2,5 jam per hari, cukup make sense gak? Oh jangan-jangan nih 5 jam semua nih. 2,5 jam make sense gak? Nonton TV, update semuanya, ya semua yang ada di dalam tablet kita, atau di dalam kita punya handphone, atau di media, atau di komputer kita. Kira-kira 2,5 jam make sense gak? Coba 2,5 jam. Nah 2,5 jam, saya pikir saya juga kurang lebih mungkin 2,5 jam. Ada yang lebih adiktif lagi, mungkin dia bukan 2,5 jam, bisa sampai 3 jam. Ya kan, untuk satu hari. Ada yang bisa sampai 4 jam. Nah, saya pernah menghitung
Ya, andai kata kita memberikan waktu kita kepada hal seperti itu, ya tidak salah juga, boleh aja. Itu total waktu yang saudara berikan dalam 365 hari dikali 2,5 jam per hari, berapa jam 1 tahun? Tuh kan, matematikanya harus lemah semua. Berapa jam? 1000 jam lebih, benar kan? 1000 jam dalam setahun. Dan saudara, saya pernah hitung, kalau andai kata kita invest waktu kita di media, ya di media, ini bicara sosmed, 1000 jam setahun, umur saudara sampai 65 tahun, berapa banyak saudara yang sudah 65? Pasti belum, saya aja belum. Ya kan? Tapi kalau kita hitung sampai umur 65 tahun, total waktu kalau kita habiskan untuk sosmed dan sebagainya, media, 1000 jam per tahun, total waktu sampai umur 65 tahun, waktu yang saudara invest untuk mendapatkan value dari sosmed yang saudara pelajari, TV yang saudara tonton, koran yang saudara baca, berbagai hal, itu adalah 9,5 tahun. Berarti saudara menginvest waktu 9,5 tahun dari 65 tahun di dalamnya. Tapi andai kata saudara invest waktu, ya, kalau andai kata 2 kalinya 5 jam per hari, ya, kadang-kadang bukan hanya pukul rata sih, kadang-kadang kan ada hari-hari tertentu, hari libur kan lebih banyak lagi kan, ya. Dan kalau saudara investasikan 5 jam per hari, itu artinya 2000 jam 1 tahun, 2000 jam lebih. Saudara tahu berapa tahun? 19 tahun. Saudara investasi hanya untuk itu sampai umur 65. Betapa mengagetkan. Dan andai kata saudara di gereja berapa lama? Berapa lama di gereja? 1,5 jam di DCC, itu aja udah gerah. Habis ini kayaknya udah mau cari makan nih. Dia dari wajahnya udah kelihatan banget. Ya kan? 1,5 jam. Kalau saudara investasi 1,5 jam, atau saudara taruh kata 2 jam, saya sudah hitung, umur sampai 65, total waktu saudara berada di gereja cuma 8 bulan. Itu kenyataannya. Kalau totalnya 8 bulan versus berapa? Versus 9,5 tahun. Kalau saudara invest waktu, ini cukup aktif, seperti DC-nya Kak Budi misalnya, atau DC yang lain, ya kan? Kita lebih radikal, bukan hanya di gereja 2 jam, kita lebih 4 jam total sama ikut DC, cell group, komunitas, taruh deh 4 jam. Saudara total waktu yang diberikan sampai umur 65 cuma 1,2 tahun. 1,2 tahun. 1 tahun 2 bulan. Saudara, sedikit sekali. Jadi ternyata kita menemukan, di waktu kita invest waktu kita, itu value-value akan masuk semua dalam hidup kita. Dan saudara bisa bayangkan anak muda hari ini, mereka lebih banyak waktu di mana? Di sosmed, daripada mereka ada di gereja. Makanya saudara berdoa, semoga Januari tahun depan kita sedang dibantu untuk mewujudkan sebuah komunitas di dalam digital church. Komunitas digital. Kenapa? Karena kita tahu bahwa memang kita perlu sekali. Karena kita nggak bisa ngumpulin semua orang di ruangan ini. Tapi kita bisa membayangkan 9,5 tahun kalau asumsi 1000 jam, 19 tahun kalau asumsinya 2000 jam. Bayangkan itu value-nya diimpakasi terus dengan yang di gereja yang cuma berapa? Paling banyak cuma setahun, selama 65 tahun. Sebab itu hari ini saya percaya kita mau membangun sebuah gereja yang punya value. Kita mau membangun hal yang paling esensi, hidup kita yang punya value. Kita mau bangun di keluarga kita yang punya value. Ada amin saudara? Coba hitung investment apa. Nanti saya mau bicara investasi habis ini. Tapi beda investasi dengan dari wajah saudara saya tahu. Ya, dan hari ini sumbernya ada 2, dari dunia atau dari Kristus. Saya percaya semua kita maunya pasti dari Tuhan. Nah, tapi coba kita lihat di dalam 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 16, kita akan menemukan ayat firman Tuhan yang mengajar kepada kita. Ini adalah value dari dunia ini. Saya sengaja minta tim saya bikin gambarnya. Nah itu gambar bola bumi lagi dimakan. Itu menggambarkan apa? Kita ini lagi consume dunia ini. Kita lagi makan dan kita lagi absorb dunia ini. Ya, mari kita baca sama-sama. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jika orang mengasihi dunia, saudara bayangkan loh kalimat apa? Maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, nah ini dalam dunia, ini nilainya dunia. Dunia punya 3 nilai. Nilai yang pertama apa? Keinginan daging. Tahu keinginan daging? Waduh, kedagingan. Ya, makanya kalau lihat makanan, kedagingan langsung. Ya, makanya orang-orang ya, apalagi kita melihat daerah-daerah tertentu yang banyak roh, bukan roh ya, banyak
ada daerah kedagingan, wah langsung agresif banget. Kemudian keinginan mata, saudara keinginan mata? Hah? Lihat orang lain, langsung toeng. Ya kan? Makanya ini ada keinginan mata. Kemudian ada keangkuhan hidup. Itu apa dikatakan? Bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia ini. Nah, saya mau ajak saudara lihat yang bahasa Inggrisnya, jauh lebih bagus. New Living Translation. Ya, saya langsung baca keinginan yang di sini dikatakan, keinginan daging itu di dalam New Living Translation dikatakan physical pleasure. Tahu physical pleasure? Hah? Termasuk ternyata juga menikmati kesenangan-kesenangan fisik. Ya, makanya ya hari-hari ini dunia coba lihat deh, menawarkan kita kan lebih slim, tampilan lebih keren, ya kan, sesuatu yang lebih oke, ya kan, dan itu nggak salah. Saya tidak melarang itu, dan itu silakan semua boleh lakukan. Tapi ingat, jangan sampai itu menjadi yang paling utama. Physical pleasure, terus kemudian apa? A craving for everything we see and pride in our achievements and our possessions. Nah, dari 3 kata ini, ya, saudara bisa menemukan nilai dari dunia itu. Saya lukiskan ada 3. Yang pertama adalah berdasarkan dari ayat ini. Coba kita lihat. Nilai dari dunia yang pertama adalah pleasure atau kesenangan. Ya kan? Tadi sudah dibilang kan? Dikatakan apa? Dikatakan a physical pleasure. Jadi ini adalah sebuah prinsip dalam hidup ini, yaitu apa? Yang penting hidup itu fun. Nggak salah sih hidup fun. Tetapi kalau ini menjadi filosofi di dalam diri kita, yang hanya sekedar kita menikmati kehidupan ini, saudara sadar gak sadar, ini akhirnya, coba lihat semuanya, membuat generasi kita hari ini, dan ini terjadi di negara barat, mereka lebih rela untuk cicil uang, jual rumah, atau rumah gak punya gak apa-apa, yang penting bisa nyicil untuk jalan-jalan. Ya itu sudah menjadi sebuah hal yang nature sekali. Yang penting kita bisa nikmati hidup ini. Ya, saya termasuk menikmati hidup. Saya juga tidak mau yang terlalu sulit juga tentunya kan, semua kita pengennya itu. Tapi seringkali ya kenikmatan hidup yang sifatnya yang ditawarkan oleh dunia, sesuatu yang lebih mudah, lebih gampang itu yang ditawarkan buat kita. Ya, lalu kemudian apa lagi? Tuhan gak anti sama kesenangan loh ya. Jadi kalau saya ngomong ini bukan berarti saudara gak boleh senang. Saudara boleh senang, saudara boleh fun. Tapi maksudnya jangan kita base hidupnya itu di atas itu toh. Ya, lalu yang ditawarkan apa? Industri entertainment. Nah, industri entertainment sebenarnya itu apa? Hollywood itu dihadirkan supaya saudara dan saya menikmati apa? Menikmati, nah, saudara bisa bayangkan. Saudara tahu yang namanya apa? Kesenangan fisik itu apa? Sebenarnya physical pleasure, kalau saya baca, temukan, itu bicara tentang apa? Bicara tentang perasaan-perasaan yang sedang mau di-develop dalam hidup ini. Ya, bicara misalnya perasaan sedih. Ya, ada orang kayaknya susah sedih, makanya dia nonton film India masih sedih. Ya, lari tiang yang satu ke tiang yang lain, ya kan, lihat film-film drama, kemudian dia melo, kemudian nangis. Ya, kita memang agak unik sebenarnya, saudara. Ya, banyak di antara kita sebenarnya kadang-kadang, saya mau tanya, saudara kadang-kadang suka takut gak? Suka takut juga ya. Tapi kita ini suka loh bayar sejumlah tiket bioskop untuk beli rasa takut. Tahu gak beli rasa takut? Film horor, ya kan, Annabelle, ya kan, terus film apa lagi ya? Nah, ada film-film horor kan? Nah, itu cuma ngebeli rasa takut. Jadi kita itu nonton sebenarnya beli apa? Beli perasaan. Benar gak? Beli kenikmatan kita kan, kita mau lihat ya, saya juga nonton sih, tapi yang jelas jangan sampai kita hanya sekedar apa? Membeli tertawa ya lewat nonton film Mr. Bean. Terus kemudian kita menjadi punya perasaan heroik waktu lihat film Avenger. Dan kita rasanya menjadi Captain America, kita akan menjadi seorang yang heroik luar biasa. Ya kan, ada perasaan heroik di dalamnya kan, ada perasaan. Ya kan, kita sebenarnya sedang beli apa sih? Sedang beli perasaan itu. Ya, makanya dalam hidup ini, ya dunia menawarkan kepada kita hal seperti ini. Ya, dan ini sekali lagi, saya tidak anti semua, silakan. Tapi jangan sampai kita menjadi apa? Mengutamakan itu. Ya, terus kemudian apa lagi? Yang kedua, yang ditawarkan oleh dunia apa? Dikatakan keinginan memiliki banyak hal, possessions.
Ya, dunia menawarkan kepada kita apa? Uang lebih banyak, rumah lebih baru, ya kan? Apalagi mobil lebih besar. Lihat aja busway. Busway masih besar sekali. Kita mau punya hidup lebih baik, ya kan? Nggak salah, semua itu hal yang baik. Tetapi ini membuat kita akhirnya apa? Kita menjadi sebuah masyarakat yang ujungnya akhirnya menjadi masyarakat apa? Konsumtif, benar? Dan ujungnya apa? Kita cenderung apa? Berani lakukan easy pay di depan, cicilan 0%, dan difficult pay di belakang dan di Uber debt collector. Ya kan? Demi untuk sebuah yang lebih baik, lebih besar, lebih baru, lebih oke, dan kita tidak melihat padanan kita sendiri, dan akhirnya kita proses, kita punya apa, mau lebih lagi, punya. Nah, selalu perhatikan, kalau saudara banyak sekali investmentmu di tempat yang justru konsumtif, saudara harus perhatikan baik-baik. Benar? Kalau kita nggak belajar untuk memiliki kehidupan apa, punya value yang datang dari Tuhan, saya cuma mau katakan, kita akan terjebak terus dengan dipacu dengan apa? Kompetisi dunia yang pengen sesuatu yang lebih banyak lagi. Makanya kita temukan ada namanya bubble, ya kan? Overheated dalam keuangan, ya kan? Kemudian kita menemukan juga di negara-negara maju, ya, demi untuk sejumlah hal-hal tertentu mereka rela lakukan segala hal. Saudara bisa bayangkan, demi buat gadget aja, kalau kita dengar di China, mereka sampai rela untuk jual ginjalnya, jual sesuatu karena mereka sudah begitu addicted, ya. Lalu yang ketiga, kita bisa menemukan ada kata apa? Prestis. Semua kita tentunya ingin punya sebuah kehidupan yang punya prestis. Prestis itu apa? Bicara terhormat, terkenal, termasyur, penting. Dan ini yang melahirkan kata apa? Image atau brand. Betul? Brand. Kalau nggak pakai baju yang ada brandnya, kan nggak mungkin beli baju cap ayam. Ya, cap ayam brand itu ada ya? Ya, itu kayaknya, oh, cap mangkok. Ya. Jadi semua kita maunya ada brand kan? Kalau rasanya sebenarnya baju apa sih bedanya? Yang bikin dia mahal itu kan apa? Value brandnya. Benar? Sebenarnya semua kualitinya sama, tapi value brandnya yang membuat itu beda. Jadi nilai yang paling basicnya sama, tapi yang membedakan adalah prestisnya itu. Ya, saudara, hari ini kita merasa lebih prestis kalau pakai yang lebih branded. Ya, itu tentunya juga kalau punya kemampuan silakan. Tapi yang repotnya nggak punya kemampuan terbawa-bawa. Ya, akhirnya menyesal sendiri. Ya kan, karena ternyata apa yang dia pikirkan tidak bisa dia dapatkan. Ya, dalam kehidupan ini dia tidak bisa menyimpan, dia tidak bisa lakukan yang lebih baik lagi dalam hidupnya. Jadi sering kali kita hidup, bahkan termasuk makan, ya kan, bahkan termasuk semua hal, kita berada di dalam sebuah kehidupan yang menawarkan ini. Nah, ini adalah value yang dunia tawarkan. Yang saya sebut ini bukan berarti bahwa kita anti sama sekali. Kalau semua punya kemampuan beli barang branded, silakan. Benar? Silakan saja. Tapi kalau nggak punya kemampuan, nah itu yang repot. Kenapa? Karena teknologi kredit, tahu teknologi kredit, menghadirkan sesuatu di depan saudara dan membuat saudara harus membayarnya di belakang. Ya, makanya kita semua harus belajar melakukan value, memvalue kembali, melihat kembali kehidupan kita. Apakah kita mau melakukan hal-hal yang esensi? Apakah kita mau hidup di dalam hal-hal yang paling utama, sehingga kita belajar mana yang utama dan mana yang tidak utama? Ada amin, saudara? Ya, yang utama nilai tentunya yang dari Kristus. Nah, hari ini yang saya mau bahas, saudara pasti bilang, wah, Kak Seno pasti ngomongnya rohani banget. Ya memang harus rohani dong. Ya kalau ngomong yang rohani, masa ngomong yang duniawi? Ya, yang rohani apa sih nilai dari dunia? Jadi saya mau bilang begini, semua kesenangan, pengen sesuatu yang lebih bagus, lebih besar, prestis, itu silakan saja. Ya, tapi intinya jangan kita hidup dinilai oleh karena ini top. Saya bisa mengerti ya maksud saya. Kalau kita hidupnya dinilai oleh hanya 3 hal ini, aduh, hidup ini jadi berat banget sih. Ya kan? Hidup ini jadi bikin kita akan korupsi. Hidup ini akan bikin kita apa? Halalkan segala cara. Yang penting kita bisa dapatkan prestis itu. Jangan. Ya, kita boleh dapatkan ini, tapi jangan sampai kita mencintai nilai ini.
Ya, nah, nilai apa yang kita mesti punyai? Singkat saja. Nilai yang dari Kristus itu nilai yang fana. Tapi nilai yang dari Kristus adalah nilai yang kekal. Coba kita lihat. Ya, firman Tuhan bilang apa? Dan dunia, 1 Yohanes 2 ayat 17 berkata, dan dunia sedang lenyap. Dan dunia tuh, dunia bola bumi lagi tenggelam. Dunia sedang lenyap dengan keinginannya. Ya, dunia yang tadi apa? Yang 3 value tadi. Ya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah. Ada amin? Kehendak itu bicara apa? Keputusan. Value apa yang saudara ambil? Tetap hidup untuk selama-lamanya. Saudara mau keluargamu eksis terus sama sustain? Saudara mau bisnismu eksis dan sustain? Saudara mau pelayananmu eksis dan sustain? Saudara mau apapun yang kau kerjakan eksis dan sustain? Kuncinya adalah lakukan kehendak Allah. Punyai nilai kekal dan buanglah nilai yang fana dalam hidup. Ya, nah hari ini saya mau ajak saudara melihat ada 3 nilai yang saya mau bagikan kepada saudara semua. Di dalam hidup ini, nilai dari Kristus, ya, yang kita perlu belajar adalah kuncinya yaitu mengasihi Tuhan. Ya, saudara bilang, aduh, kita mau udah tahu lah. Tapi memang ini ada sebuah prinsip hidup ini. Di waktu saudara belajar mengasihi Tuhan lebih dari segalanya, saudara akan melihat Tuhan akan memberikan yang terbaik buat kehidupan. Ada amin saudara? Saudara percaya nggak? Yang menciptakan kita siapa? Tuhan. Kalau kita spend waktu lebih banyak sama Dia, pasti Dia akan memberikan kan buat kita. Benar? Sama seperti kalau ada anak. Saya mau tanya, anak-anak yang di ruangan ini, orang muda, kalau engkau mau dikasih sesuatu sama orang tuamu, banyak kasih waktumu sama orang tuamu, pasti nanti pas engkau minta orang tuamu pasti kasih. Benar? Tapi kalau engkau nggak pernah kasih waktu sama orang tuamu, boro-boro lagi minta apa? Belum tentu dikasih. Nah, saya percaya kedekatan kita sama Tuhan akan membawa sebuah apa? Sebuah keintiman di mana apa yang saudara minta di dalam Tuhan, Tuhan itu pasti akan memberikan dalam kehidupan. Sebab itu saya mau mengajak kita semua. Berapa banyak di antara kita yang sudah mengambil sebuah bagian? Saya percaya dengan saudara ada salah satu di dalam hari Minggu ini, sebuah komitmen yang saudara ambil karena saudara mau memberi waktu buat Tuhan. Ada amin saudara? Di waktu kau berdoa setiap pagi, itu hal yang paling esensi. Engkau sedang memberi waktu kepada Tuhan. Itulah yang paling utama. Di waktu engkau membaca firman Tuhan setiap pagi, di waktu engkau mengambil keputusan untuk cari Tuhan, berdoa, berpuasa, datang kepada Dia, itu tandanya apa? Engkau berkata, Tuhan, ini value yang ada dalam hidup saya, dan saya mau mengutamakan Engkau dalam hidup saya. Seperti tadi lagu yang berkata, Yesus Engkaulah satu-satunya. Di waktu engkau mengutamakan Dia satu-satunya dalam kehidupanmu, apa yang terjadi? Tuhan juga akan memberikan yang terbaik satu-satunya ke dalam kehidupan. Saudara, saya percaya, saya belajar dalam hidup ini. Di waktu kita belajar mengasihi Tuhan, memberi waktu kepada Dia, di waktu kita berdoa, di waktu kita membaca firman, di waktu kita berada dalam gereja, di waktu kita berada di dalam kehidupan yang kita dekat dengan Dia, saya cuma mau katakan, Tuhan yang akan meluruskan jalan-jalan dalam kehidupan. Dia yang akan memberikan yang terbaik dalam kehidupanmu. Saya berdoa, berapa banyak saudara yang hari ini berkata, Tuhan, saya mau memberikan yang terbaik buat Engkau. Amin saudara. Saudara mau memberi waktu kepada Dia. Sama seperti hari ini, istri-istri, kalau engkau mau suamimu memberikan barang yang terbaik buat engkau, apa yang kau lakukan? Berikan waktu buat Dia. Ada amin? Coba istri-istri lihat suaminya. Kayaknya terbalik. Jangan-jangan istrinya yang banyak kasih sesuatu kepada suaminya. Ya, kadang-kadang malah mungkin bukan tentu suaminya. Tapi saya percaya sekali hari ini, di waktu anak-anak engkau mau sesuatu dalam hidupmu, kau berikan waktu kepada orang tuamu. Di saat apapun yang engkau minta orang tuamu, dia tahu, dia pasti akan berikan. Kenapa? Karena dia harus spend waktu. Benar nggak saudara? Saudara punya teman yang begitu dekat, ya kan, saudara, dan berkorban buat engkau, yang dekat banget, yang selalu membela kepentingan buat engkau. Saya mau tanya, kalau satu hari dia punya kesulitan, saudara mau tolong nggak? Pasti saudara mau tolong. Saudara, saya percaya kedekatan membawa saluran berkat Tuhan turun dalam hidup. Sebab itu saya berdoa, setiap saudara yang ada di ruangan ini, invest waktu kepada Tuhan. Ada amin saudara? Belajar berdoa, belajar membaca firman, belajar dalam gereja. Ada waktunya kita bekerja di kantor, ada waktunya kita melayani di gereja, ada waktunya kita lakukan untuk keluarga kita, ada waktunya kita lakukan berbagai hal yang menjadi tanggung jawab kita. Tapi hari ini, kasihi Tuhan lebih dari segala-galanya. Yang kedua,
Nilai dari Kristus yang saya belajar bukan hanya mengasihi Tuhan, karena Tuhan mengajar kepada kita, inilah hukum yang terutama, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Tapi ada hukum yang kedua, yaitu apa? Kasihi sesamamu. Minggu yang lalu kita sudah belajar dari Kak Budi tentang bagaimana prinsip 1 Korintus pasal 13, betul? Tema minggu lalu yang menurut saya, yang saya mendengar kisah, wah ternyata saya tidak pernah menyangka keluarga ini full dengan talenta, dari penyanyi, ya dari pelawak juga, ya. Jadi ternyata memang Kak Budi kelihatan serius tapi suka ngelawak, ya. Dari istri yang ternyata juga sangat-sangat atraktif, ya. Dan ini adalah sebuah keluarga yang tentunya saya percaya mereka mempraktekkan bagaimana 1 Korintus 13 terjadi dalam hidup mereka. Dan saya yakin sekali minggu yang lalu adalah hal yang begitu esensial yang kita harus bangun dalam hidup kita adalah kasih yang tidak bersyarat, penerimaan yang apa adanya. Saudara, hari ini saya mau katakan, nilai yang kedua yang saudara mesti belajar dalam hidup ini, dalam lingkungan apapun yang engkau sedang jalani, ini adalah nilai bahkan dalam bisnis. Ingat loh, orang ya, kalau mau bisnis yang berhasil, dia harus selalu punya prinsip apa? Mengasihi orang lain. Dalam bahasa praktisnya adalah melihat orang lain itu selalu bernilai. Saudara mau punya hidup yang punya nilai? Belajar melihat orang lain selalu punya nilai. Jangan underestimate orang. Jangan suka menghakimi orang. Jangan memberikan persepsi kepada orang. Tapi selalu melihat orang lain punya nilai dalam hidupnya. Sejelek apapun, kurang apapun dalam hidupnya, selalu melihat dia seseorang yang punya value. Saudara, kita belajar dalam firman Tuhan. Di waktu Yesus bertemu dengan siapa? Bartimius. Saudara kenal dengan Bartimius? Bartimius itu orang sakit. Kemudian dia berteriak-teriak minta kepada Tuhan supaya Tuhan menyembuhkan dia. Terus kemudian orang murid-muridnya bilang apa? Suruh orang sakit ini minggir. Ya, dia bukan tamu VIP. Ya kan, dia malah orang sakit yang bikin kita repot. Malah dia teriak-teriak. Tapi Yesus bilang apa? Jangan tolak Bartimius. Bawa Bartimius datang kepadaku. Kenapa, saudara? Karena buat Yesus, Bartimius nilainya begitu berharga. Ada amin, saudara? Kita seringkali menganggap orang yang punya value, punya kekayaan, punya prestis, punya sesuatu yang hebat, kita baru menghargai dia. Ingat loh, saudara, lihat baik-baik. Hidup ini dipenuhi dengan kata harga dan nilai. Hidupmu itu ada harganya. Hidupmu itu ada nilainya. Nilai berapa yang kau punya dalam hidup? Nah, saya sudah kasih contoh ini beberapa kali, tapi saya mau mengajak kita di Abel VCC. Kita harus membangun sebuah sikap menjadi gereja yang selalu melihat orang lain bernilai. Ada amin, saudara? Coba lihat wajah sebelahnya. Kamu begitu bernilai. Wow. Bahkan satu kalimat lagi begini, walaupun model kamu seperti ini, tapi kamu sangat bernilai. Ada amin, saudara? Ya, nilai dalam hidup kita bukan ditentukan dari seberapa kerennya kita. Nilai hidup kita ditentukan dari bagaimana kita memperlakukan orang lain, seperti Kristus memperlakukan dia. Makanya hari ini saya boleh pinjam, saya mau pinjam Aji, saya mau pinjam Ivan, dan saya mau pinjam Asyong. Nah, ini 3 pria single ini yang kita harus doakan mereka supaya mereka memang benar-benar menjadi pria yang bernilai. Ya, mari saya undang mereka maju ke depan untuk ada di panggung di sini. Ya, ini kesempatan apa lagi? Mau di syuting loh. Ya, wah, saya tahu mereka ada belum tentu juga ada yang suka di depan, belum tentu juga ada yang suka untuk dinilai. Tapi ini salah satu contoh saja. Ya, oke, silakan. Ini adik dari Kak Budi, ya. Ya, bercanda aja. Oke, ya, oke. 3 pribadi ini, ya, dari yang paling besar, medium, ini L, longgar. Ya, kalau secara size L, longgar. Ini M, muat. Ini S, sempit, ya. Oke, jadi saudara, dari 3 orang ini, misalnya saudara mengenali dia ada di tengah-tengah kita di Abel TCC. Mungkin cuma Asyong ya yang baru beberapa kali, ya. Jadi sulit menilainya pasti, ya. Nah, saya mau tanya, kalau ada kata hidup ini ada nilai dan harganya, yang saya sudah pernah ajarkan. Nilai, melihat nilai orang ada dari 0 sampai 10. Ya kan?
Nol itu artinya apa? Lihat orang lain, nol nilainya. Lihat dia, nol, payah, kurang bernilai, bahkan lebih parah lagi minus. Tetapi ada lagi melihat orang lain punya nilai berapa? 10. Ya, kalau kita lihat parameter angka itu dari 0 sampai 10, benar nggak? Ya kan, 10 itu nilai berapa? Yang ultimate, yang paling tinggi. Kalau kita lihat orang lain dengan nilai 10, biasanya apa? Oh, kita treat yang terbaik. Kita serve dia. Kita anggap dia value banget. Ini orang value banget. Ini orang berharga banget buat hidup saya. Nah, lihat baik-baik. Hidupmu hari ini penuh dengan angka. Nilai berapa engkau berikan kepada orang lain? Tapi ada lagi yang nilainya 5. Saudara tahu perlunya 5? Kadang-kadang oke, kadang-kadang nggak oke. Nah, dengan 3 angka ini, saya mau kasih saudara ilustrasi yang saya sudah pernah juga bawakan di sini. Ya, 3 angka dan nilai yang saudara berikan, angka 0, 5, sampai 10. Karena saya mau kasih yang ekstrim, supaya saudara bisa melihat bagaimana hidupmu memperlakukan orang lain. Di waktu engkau melihat seseorang, nilainya, sekarang saudara punya 3 orang yang saudara boleh pilih. Siapa yang 10, siapa yang 5, siapa yang 0, saudara boleh pilih. Oke. Siapa yang mau dikasih angka 10? Boleh pilih dari mereka bertiga. Wah, mereka kayak udah siap-siap nih. Ya, harus pasang muka yang terbaik. Berapa? Hah? Saudara mau kasih siapa yang angka 10? Kayaknya kurang enak ya. Hah? Saudara mau yang kasih 10? Atau saya perlu kasih 3 alat bantu? Call a friend? Ask audience? Atau 50-50? Ya, saudara mau kasih nilai 10 yang mana? Misalnya Aji, dikasih 10. Acai kayaknya lebih sayang dia. Ya, oke. Nilai 10. Oke, yang lain. Tinggal 2 lagi. Nilai berapa? Nilai 5. Saudara mau kasih yang nilai 5 siapa? Antara 2 orang ini. Nggak enak ya. Nah, yang mana sih yang kasih nilai 5? Hah? Syong nilai 5. Ya, masih penting loh Syong 5 loh. Untuk bukan 0 Syong. Ya, berarti kesimpulannya Ivan nilai 0. Jangan senyum Pak. 0 jelek banget gitu. Ya, oke. Ya, ini hanya ilustrasi saja. Ya, nah, kalau saya melihat Aji dengan nilai 10 seperti Acai bilang, berarti dia berharga banget gak buat saya? Dia value banget. Kalau nilainya 10. Kalau nilai 10 menentukan relationship saya sama dia. Saya akan invest waktu buat dia. Saya akan perhatikan dia lebih. Saya akan lakukan yang terbaik. Jadi kalau saya ketemu Aji karena nilai 10, saya akan salami dia, saya akan peluk dia. Udah mandi Aji? Kemudian saya akan pegang dompetnya. Kok tipis? Wah, saya akan bantu kamu. Wah, ya kan? Nah itu. Kenapa? Karena nilai dia 10 buat saya. Di waktu seseorang nilainya 10 buat kita akan pasti do the best buat dia. Benar? Hidup ini melihat orang lain. Makanya buat saya, mengasihi orang lain itu apa sih? Bukan ngomong-ngomong, saya mengasihi kamu. Enggak. Mengasihi orang lain gampang. Lihat dia kasih angka berapa ke orang itu. Itu namanya mengasihi. Ada lagi, mengasihi dengan angka 5. 5 Asyong, misalnya dengan angka 5. Jangan tegang loh Asyong. Ya, kalau dengan angka 5 apa yang saya lakukan? Saya salami dia. Peluk Asyong juga. Udah mandi Asyong? Terus kemudian, belum mandi. Wah, bahaya sekali kamu ya. Kemudian saya pegang dompetnya. Kok nggak ada dompetnya? Wah, mungkin dia ada kekurangan uang. Karena cuma nilainya 5. Saya akan bilang sama dia, ya kalau ada kesulitan datang ke Acai aja. Ya, kenapa? Karena saya melihat dia cuma dengan angka 5. Jadi saya memperlakukan dia sesuai dengan parameter angka itu. Tapi kalau angka 0 seperti Ivan, apa yang saya lakukan? Saya nggak akan lihat dia. Salaman pun saya nggak mau. Kenapa? Nilainya 0. Ngapain? Ya kan? Kalau lihat wajahnya aja Kak. Kan di gereja kita suka bilang kan, lihat wajahnya aja, butuh kasih karunia. Ya tak, kenapa? Nilainya 0 atau nilainya 3. Saudara nggak suka sama dia karena dia mungkin pernah melukai hidupmu. Dia bikin hidupmu mungkin jadi minus. Bahkan di dalam suami istri kita seringkali memberikan nilai buat dia, buat pasangan kita. Kalau dia lagi baik, nilainya jadi tinggi. Kalau dia jelek sama kita, hubungannya nggak baik, nilainya jadi drop. Nah, hidup ini, makanya saya lihat dari wajah saudara, wajah fluktuasi. Fluktuasi value. Kenapa? Karena kita seringkali menilai orang lain dari angka yang kita buat di dalam pikiran kita sendiri. Ya, thank you buat bertiga. Kita berikan tepuk tangan buat mereka. Jadi, saya percaya sekali kita harus belajar value yang kedua. Dan saya berdoa buat awal TCC, kita harus punya sebuah sikap mengasihi orang lain seperti Kristus melihat dia. Ada amin saudara? Di dalam hidup ini, dalam kehidupan gereja,
Justru ada banyak orang, kenapa nggak mau ada dalam gereja? Karena mereka merasa gereja banyak menghakimi mereka. Tapi saya mau berkata hari ini, gereja seharusnya adalah tempat di mana apa? Di mana engkau diterima apa adanya. Amin. Saudara, engkau bukan diterima karena ada apanya. Kita sering kali menerima orang lain karena ada apanya. Tapi kita sering kali tidak belajar seperti Kristus yang menerima kita apa adanya. Sebab itu hari ini saya berdoa, ya, katakan kepada sebelah kita, saya terima kamu apa adanya. Ada amin, saudara? Walaupun model kamu seperti ini, walaupun mungkin kamu pernah melukai saya, wah, tadi ya susah ya kalau ngomong kalimat itu kan. Tapi apalagi kalau kita nggak kenal satu dengan yang lain. Saya percaya sekali kita belajar apa? Melihat orang lain selalu dengan nilai seperti Kristus menilai dia. Ada amin, saudara? Ya, jadi hari ini mari kita belajar menilai orang lain seperti Yesus menilai dia. Amin. Ya, hari ini saya berdoa biar kiranya kita dipenuhi dengan kasih yang datang dari Tuhan. Nah, yang ketiga, apa yang kita harus bangun? Nilai dari Kristus. Yang ketiga adalah investment. Saudara mau invest? Saudara mau invest? Dari wajah saudara saya tahu saudara suka investment. Tapi saya mau ajak saudara hari ini, investlah waktu yang kau punya di dalam Tuhan. Investlah talenta yang kau punya buat kerajaan Allah. Investlah sumber daya hidupmu sendiri. Untuk apa? Ada dalam komunitas, ada di dalam pelayanan, memberkati orang lain, berkontribusi kepada orang lain. Itulah hal-hal yang esensi yang Tuhan mau kita lakukan. Saudara tahu, bicara tentang apa? Melayani dan berkontribusi adalah bicara tentang hidup ini kita punya waktu. Saya mau tanya, semua saudara punya waktu? Saudara pasti punya. Saudara pasti punya apa? Talenta. Saudara punya talenta dalam hidupmu. Ada yang bisa masak, ada yang bisa jualan, ada yang bisa jago di dalam pembukuan, ada yang jago dalam berbagai hal, sistem dan sebagainya, ada jago dalam menari, ada jago dalam berbagai hal menyanyi. Saudara, hari ini engkau punya talenta. Dan juga engkau punya sumber daya, engkau punya tenaga yang kau bisa berikan buat Tuhan. Sebab itu saya berdoa, saudara, bangunlah hidupmu dengan sebuah sikap, investasikan yang terbaik. Saya mau tutup firman Tuhan dengan satu ilustrasi. Ya, saya sudah juga pernah sampaikan di beberapa kesempatan. Ya, saya masih ingat sekali waktu masih kecil dengan 3 anak saya. Ya, salah satu tempat yang kita datang waktu itu, ya, kalau mau, namanya anak-anak suka ya, makanan yang sifatnya fast food. Ya kan? Dan salah satu yang dulu kalau makan di tempat namanya AW. Ya, ada KFC, ada McDonald, tapi ini salah satu AW. Tahu AW? American Warteg. Ya, AW singkatan dari American Warteg. Kenapa? Karena memang itu wartegnya Amerika kan, fast foodnya Amerika, ya, junk food kan kira-kira. Dan apa yang terjadi? Di waktu saya datang ke AW sebagai seorang ayah bersama dengan keluarga, apa yang saya lakukan? Saya akan membeli yang terbaik buat anak-anak saya. Walaupun nggak boleh sering-sering ya kalau di fast food. Apa yang saya belikan? Saya paling tidak memberikan 3. Satu apa? Kentang. Nah, French fries. Itu udah paling favorit buat anak-anak. Yang kedua apa? Ayam. Yang ketiga, es krim. 3 hal ini. Ya, dari wajahnya kelihatannya abis ini mau ke AW nih. Ya, biasanya kalau ilustrasi-ilustrasi itu bikin kita jadi ada semangat untuk mau pergi makan. Nah, 3 hal ini. Ada ayam, ada apa lagi? Ada kentang, ada es krim. Lalu kemudian saya sudah membeli, sesudah saya membayar semuanya, anak-anak saya makan. Semua udah dikasih jatahnya. Terus persis saya sebagai ayah mau ambil salah satu kentangnya mereka. Langsung anak saya bilang apa? Papi, ini kentangnya saya. Dia nggak tahu ternyata papa yang beliin kan sebenarnya kan. Tapi waktu itu sudah berpindah dia yang makan. Jadi dia akan bilang ini kentangnya papi. Terus kalau es krimnya, mau ambil es krimnya, ini es krimnya saya. Nah, saudara tahu kan? Ini sama seperti hidup kita. Tuhan kasih kita waktu, Tuhan kasih kita talenta, Tuhan kasih kita sumber daya. Itu seperti apa? Kentang, es krim, sama ayam. Yang punya siapa? Yang punya Tuhan. Tuhan yang kasih buat kita. Cuma dititip buat saudara. Seperti saya, seorang ayah membelikan anaknya ayam, kentang, dan es krim. Sebenarnya itu milik siapa?
milik saya memberikan kepada mereka, tapi saya berikan kepada mereka. Tapi gantian saya minta sama mereka, mereka bilang apa? Ya, gak semua sih bilang makasih. Ya, tapi umumnya kan kalau tinggal dikit, jangan dong. Kita yang mau makan dulu. Nah, demikianlah hidup kita. Sering kali dalam hidup ini kita punya banyak waktu, tapi gantian Tuhan bilang, anakku, ambil dong waktu ke DC, ke dynamic community, ke komunitas. Tuhan, aku gak punya waktu. Ayo dong ada di gereja, aku gak punya waktu. Yang punya waktu siapa? Tuhan yang kasih. Cuma dititip buat engkau. Dan hari ini kita juga punya apa? Kita punya yang namanya talenta. Ayo dong nyanyi, ayo dong menari buat Tuhan, ayo dong berikan yang terbaik. Sorry Tuhan, aku mau pakai buat yang lain dulu. Hari ini saya percaya Tuhan lagi titip kentang sama engkau. Tuhan lagi kasih ayam sama hidup. Tuhan kasih es krim. Itu miliknya siapa? Miliknya Tuhan. Tapi dia kasih buat engkau. Kalau dia minta sama engkau, boleh gak? Boleh dong, yang punya dia. Dan hari ini saya percaya, inilah bicara investment in the kingdom of God. Engkau sedang investasi dalam kerajaan Allah. Apa yang kau punya hanyalah titipan Tuhan. Satu hari dia yang punya, dia yang akan meminta dari hidup. Saudara, saya percaya di saat engkau setia, Tuhan akan kasih lebih lagi. Benar? Misal gini, saudara tahu, mau tahu rahasianya ini anak-anak? Kalau mau orang tua belikan ayam lebih banyak, kasih ayamnya banyakkan ke papamu. Pasti papamu akan belikan lagi ayam. Benar? Ya kan dia ngeliat ayam anaknya habis, diambil sama papanya misalnya, kasihan ya, udah beliin lagi deh. Benar? Di saat engkau hari ini memberikan yang terbaik, Bapak akan kasih lebih banyak lagi buat hidup. Hari ini saya berdoa, mari kita jadi gereja yang punya hati investment in the kingdom of God. Mari hari ini kita mau datang kepada Dia. Saya undang kita berdiri bersama-sama dan kita mau datang dan kita mau. Oktober ini kami percaya ada berkat yang baru yang Tuhan persiapkan bagi hidup kita. Bagi Anda yang baru pertama kali hadir di tempat ini, kami ucapkan selamat datang, selamat tergabung di Abalok Ministry. Dasar istri tidak tahu diri, nyusahin, gak bisa apa-apa. Kamu lihat tuh anak kamu, ha? Kamu urus ya? Saudara yang terkasih, jangan lewatkan momen campaign gathering yang bertemakan Freedom yang akan berlangsung pada hari Sabtu, 17 Oktober jam 7 pagi di Auditorium Abalok Beleza, lantai 3. Pendaftaran dapat dilakukan di counter setelah ibadah selesai. Dan bagi Anda peserta SPK, hari ini akan diadakan kelas SPK pukul setengah 3 sore di Auditorium Beleza, lantai 3. Selain itu, hari ini juga akan diadakan Community Leaders Empowerment pukul setengah 3 sore di Maisonet lantai 1.
Community Leaders Empowerment merupakan sebuah pertemuan yang dikhususkan bagi para pemimpin komsel untuk mereka diperlengkapi dan mereka makin maksimal di dalam Tuhan. Bagi setiap pemimpin komsel boleh mengajak 2 orang tim inti. Bagi para pemimpin dan pekerja, pastikan Anda menghadiri Vision Night yang diadakan pada hari Selasa tanggal 13 Oktober pukul 7:30 malam di Maisonette lantai 1. Kami percaya bahwa melalui momen ini setiap kita akan mengalami pewahyuan dan impartasi yang baru dari Tuhan. Sekian Abadus update minggu ini. Selamat berakhir pekan. Tuhan Yesus memberkati. Wow, Bapak Ibu Saudara, saya percaya di dalam momen bulan esensial ini, Saudara, kita perlu menyadari bahwa hidup kita ini bernilai di dalam Kristus. Kita adalah ciptaan yang baru, kita adalah punya harta yang luar biasa. Kekayaan Kristus ada di dalam kehidupan kita. Coba lihat kanan kirinya, Saudara, kita mau katakan bahwa kamu adalah ciptaan yang baru dalam Kristus. Saudara, pastikan saudara yang rindu melayani di dalam pelayanan worship, di dalam pelayanan musik di tempat ini, saudara dapat daftarkan diri saudara ya kepada David. Saudara bisa lihat ada pin BB David, saudara bisa daftarkan diri saudara. Mari kita invest talenta kita, saudara. Apa yang kita punya, kita berikan buat Tuhan. Ketika kita memberi, kita akan ditambah-tambahkan. Dan juga saudara, tanggal 17 Oktober saya mau mengingatkan kembali bahwa saudara yang rindu, mungkin saudara sudah lama jadi orang Kristen, tetapi hidupmu kayaknya kok gitu-gitu aja, kok nggak ada perubahan. Kita rindu betul-betul bahwa kuasa perubahan itu nyata dalam hidup kita. Ketika Yesus membebaskan kehidupan kita, kita benar-benar adalah orang yang merdeka. Kalau kita rasa kita belum, saudara daftarkan diri saudara ikut di dalam Champion Gathering. Kita dengar kebenaran berulang-ulang, karena kebenaran Kristus yang akan memerdekakan hidup kita. Jadi saudara yang rindu hidup mengalami terobosan, mengalami perubahan, setelah ini saudara daftarkan di ada booth expansion, saudara bisa daftarkan diri saudara ikut di dalam Champion Gathering. Mari kita bangkit berdiri, saudara. Di dalam firman Tuhan, di dalam 2 Korintus 9 ayat 8, firman Tuhan katakan, mari kita baca sama-sama. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Siapa yang sanggup? Allah